رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة، بتحية أهل الجنة، بتحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله على كل حال وفي كل حال ونعمة. اللهم صل أفضل صلواتك عدد معلوماتك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين إلى يوم الدين، وبارك وسلم كذلك. أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال أيضا: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، ونسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وسقم وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشائخنا وأساتذتنا وطلابنا وتلاميذنا وأصحابنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم من أموات، ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ارزقنا قلبا سليما أتيناك به يوم القيامة. اللهم ألهمنا رشدنا برحمتك التي وسعت كل شيء، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di tempat penuh keberkahan ini. Yakinlah setiap kali kita diliputi, dikuasai oleh rasa malas untuk datang ke majelis zikir, majelis ilmu, yakinlah itu dari nafsu kita, yakinlah itu dari syaitan. Maka harus kita lawan kalau kita ingin beruntung. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut akan kedudukan Tuhannya, siapa yang takut nanti di akhirat dia akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang sudah diperbuatnya, dan dia tahan hawa nafsunya itu, maka sesungguhnya surgalah tempat dia nanti itu akan tinggal. Nah, maka setiap kita diliputi oleh kemalasan-kemalasan, maka usahakan untuk jangan diikuti. Mari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling mulia, Nabi yang sudah Allah Subhanahu wa taala jadikan dia nabi sedangkan Nabi Adam belum tercipta. Maka kita bersalawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat ke atas Nabi, bukan ke atas Rasul, bukan ke atas Muhammad. Kenapa? Kata Rasul, kuntu nabiyan, aku sudah menjadi nabi. Dan Adam itu, waalaikumsalam, dan Adam antara tanah dan air.
Nabi Adam belum diciptakan oleh Allah, tapi Nabi Muhammad sudah menjadi nabi. Maka tidaklah satu nabi pun kecuali tahu sayyiduhum, pimpinan mereka, penghulu mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya hidup dengan benar, bagaimana caranya menahan hawa nafsu dengan baik, bagaimana caranya apa yang harus dikerjakan, bagaimana caranya mengerjakannya, siapa yang harus diikuti. Dia sudah mencontohkan kepada kita. Diajarkannya kepada para sahabat mengajarkan kepada para tabi'in, terus sampai ke guru kita. Nah, maka kalau kita ingin selamat hidup kita, maka hendaknya kita hadirkan beliau dalam setiap saat, kita ikuti sunnahnya. Setiap kali ketika kita tidak optimal dalam menjalankan sunnahnya, kita beristighfar. Misal kita suatu ketika sholatnya lupa bersiwak, maka beristighfar. Sudah misalnya bersiwak, kita sholatnya belum terlalu khusyuk, kita beristighfar. Sholat selanjutnya misalnya Al-Fatihahnya tidak hadir hatinya, istighfar. Sholat selanjutnya Al-Fatihahnya sudah hadir, rakaat pertama, rakaat kedua belum hadir, istighfar. Terus istighfar, hadirkan Rasulullah SAW dalam setiap kehidupan kita. Mudah-mudahan nur tersebut akan semakin bersinar di hati kita itu, memancar nur dari nurullah, nur Muhammad SAW ke dalam hati kita ini. Ya, kita akan lanjutkan kembali bahasan kita, yaitu tentang nafsu dan bagaimana cara menjinakkannya. Kita sudah bahas kemarin bahwa nafsu itu memang dia sudah ada di dalam diri kita. Sama halnya seperti penglihatan, kata Imam Al-Qushairi, sama halnya seperti penglihatan yang seperti mata yang di sana digunakan tempat melihat, seperti telinga yang di sana itu fungsinya untuk mendengar, maka nafsu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk setiap kullu ma'lulah, setiap sesuatu yang berpenyakit. Setiap segala sesuatu yang berpenyakit tempatnya itu di nafsu. Dan dia diletakkan di bagian di dalam hati kita. Nah, itu yang harus kita fahami, bahwa dia memang sudah ada di dalam diri kita, dan tempat lawannya akhlak buruk tadi itu adalah akhlak baik, tempatnya itu di ruh. Maka yang nanti itu akan kembali itu nafsu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafsu itu, setiap jiwa itu perasa mati, tukang merasakan mati. Jadi yang nanti dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan dimintai pertanggungjawaban itu nafsu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Nafsu yang kembali. Ruh kemana? Ruh itu punya Allah. Dia akan kembali karena dia memang sudah baik. Nafsu ini yang punya potensi baik, punya potensi buruk, tetapi dia memang membawa bakat lahir itu sebagai sesuatu yang menyimpan segala penyakit, segala sesuatu yang buruk-buruk, akhlak-akhlak buruk itu ada di dalam dirinya. Hakikatnya dua, dia itu tugasnya itu. Yang pertama, dia nyuruh kepada sesuatu yang haram. Yang kedua, dia nyuruh kepada sesuatu yang makruh, makruh tanzih. Jadi makruh itu sesuatu yang dibenci oleh Rasulullah SAW, dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuatu yang menyelisihi sunnah disebutnya makruh. Kalau sesuatu yang menyelisih yang wajib disebutnya haram. Maka nafsu ini dia tugasnya nyuruh ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua, dia itu menyimpan semua akhlak-akhlak yang buruk, seperti sombong, pelit, terus apalagi hasad, dan lain-lain. Nah, maka kita harus ketahui bahwa itulah nafsu itu. Maka ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah bin Haram radhiyallahu anhum.
radhiyallahu anhuma. Jadi bapaknya Jabir bin Abdullah itu, Abdullah bin Haram itu adalah syahid pertama di perang Uhud. Waktu beliau syahid, beliau itu sudah tua tapi minta izin sama Rasulullah, sama keluarganya nggak diizinkan untuk berjihad. Ngomong sama Rasul, akhirnya diizinkan, akhirnya syahid. Ketika syahid diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Allah ajak cakap-cakap dia. Kata Allah, "Ya hambaku, mintalah kepadaku." Kata dia, ya Allah, ya Tuhanku, hidupkan aku lagi sehingga aku bisa mati syahid berkali-kali. Setelah mati syahid, hidupkan lagi, mati syahid lagi, hidupkan lagi. Mintanya begitu. Kata Allah, "Wahai hambaku, sudah tetap ketetapanku, sudah tetap keputusanku bahwa yang sudah meninggal nggak mungkin hidup lagi. Kalau begitu," kata dia, "kabarkan kabar gembira." Itulah yang kita baca di Al-Quran surah An-Nisa juz 4. Yastabashiruna bin ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim anna khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ayat sebelumnya, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau kira orang yang meninggal di jalan Allah itu mati, tetapi mereka itu hidup. Di sisi Allah mereka mendapatkan karunia, rezeki. Nah, itu contohnya seseorang yang dia berhasil melawan nafsunya, nafsu malasnya, nafsu takutnya, nafsu pengen santai-santainya, nafsu pengen ngambil enaknya saja. Dia berjihad, lalu kemudian mati syahid. Kalau kita kan, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu," kata Allah, katakanlah kematian yang kalian itu lari daripadanya itu. Kenapa kita banyak lari dari kematian, sering lari, takut kita mati? Karena kita mengikuti nafsu tadi itu. Nah, Abdullah bin Haram, dia tidak mengikuti hawa nafsunya, dia melawannya, dia mengikuti bisikan hati yang benar, lalu dia berjihad, dia mati, diajak cakap oleh Allah. Nah, dia punya anak namanya Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini berkata bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, akhwafu ma akhafu ala ummati, kata Rasulullah SAW, sesuatu yang paling aku takutkan ke atas umatku adalah ada dua, kata Rasul, ittiba'ul hawa wa tulul amal. Jadi yang paling aku takutkan atas umatku ada dua hal. Yang pertama, ittiba'ul hawa, dia mengikuti hawa nafsunya, wa tulul amal, panjang angan-angan. Kata Rasul, fa'ammat tiba'ul hawa fayasuddu 'anil haqq. Kalau misalnya orang tersebut mengikuti hawa nafsunya, maka hawa nafsunya itu akan mencegahnya kepada yang benar. Wa amma tulul amal fayansal akhirah. Kalau misalnya panjang angan-angan, lupa dia nanti itu terhadap akhirat. Coba lihat sekarang. Orang yang satu, dia punya rumah mewah. Terus dia berpikir bagaimana caranya supaya rumahnya itu semakin bagus lagi, semakin nyaman lagi, semakin banyak lagi, semakin luas lagi. Bagaimana kendaraannya semakin banyak lagi, semakin mewah lagi, semakin indah lagi. Yang satu nggak punya rumah, tidur beralas langit, tidur beralas tanah, beratap langit. Beralas langit hebat sekali ya. Jadi menurut antum, siapa yang kira-kira lupa akhirat? Siapa yang kira-kira nggak mau meninggalkan dunia itu? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama pasti. Jadi semakin panjang angan-angan kita, semakin ingin kita, semakin banyak keinginan kita, semakin kita itu lupa akhirat, melupakan kita kepada akhirat. Padahal kemarin sudah kita bahas, kalau misalnya disuruh milih, dikasih uang 10 juta 1 menit, nanti balikin lagi 1 juta, atau dikasih mobil aja lah, dikasih mobil Innova 5 menit, atau dikasih iPhone misalnya, iPhone 14 misalnya, selama-lamanya, pilih mana? iPhone selama-lamanya atau Innova 5 menit? Pilih mana? Pilih iPhone. Pilih iPhone selama-lamanya.
Padahal Innova lebih mahal itu. Tapi cuma 5 menit, nanti ditarik lagi, kan cuma 5 menit. Kepemilikannya cuma 5 menit. Dijual, nanti pas ditarik mana? Nah, itu perbandingan antara sesuatu yang mahal tapi dimiliki sebentar dengan sesuatu yang lebih murah tapi dimiliki selama-lamanya. Kita mau pilih yang lebih murah tapi kepemilikannya selama-lamanya. Apalagi akhirat dan dunia, nggak bisa dibandingin. Kita kemarin sudah bahas bahwa yang paling miskin itu dia bisa cek setiap tempatnya itu di surga itu, kerajaan dia di surga itu selama berapa? 2000 tahun. Baru dia bisa ngecek semua ruangan itu selama 2000 tahun itu. Itu selama-lamanya. Bukan cuma 60 tahun saja atau 100 tahun saja atau 15 tahun saja, selama-lamanya. Nah, maka tulul amal, panjang angan-angan itu menjadikan orang lupa kepada akhirat. Sedangkan kita mengikuti hawa nafsu menjadikan kita itu terhalang daripada kebenaran. Nah, ini ditakhrij, dijelaskan walaupun hadisnya itu lemah, tetapi intinya itu tidak ada yang keliru. Nah, maka sekarang coba kita lihat, ada seorang yang mulia namanya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali nulis kitab namanya Ayyuhal Walad, wahai anakku tercinta. Jadi di sana dia kasih nasihat ke salah satu muridnya yang dipanggilnya itu sebagai anaknya, dianggap sebagai anaknya sendiri, anak ruhnya. Jadi kata Imam Al-Ghazali, wahai anakku, tinggikanlah cita-citamu. Jadikanlah cita-citamu itu dapat meninggikan rohanimu. Jadikanlah kekalahan itu berada pada pihak nafsumu. Jadikanlah yang mati itu badanmu. Badan kita yang mati, tempat tinggal badan itu yang mati dikubur. Sedangkan nafsu itu kembali kepada Allah. Imam Al-Ghazali ngutip perkataannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jasad ini dia itu ibarat kalau enggak sarang burung, kandang binatang. Jadi di dalam jasad kita ini kan ada sesuatu yang sudah pernah melihat nafsunya, jiwanya sudah lebih paham bahwa memang ternyata ada. Orang belum bisa neliti bagaimana ruh, bagaimana nafsu itu, nggak bisa. Tidak ada teknologi yang canggih yang bisa melihat nafsu itu. Tetapi kalau misalnya kita berzikir, dibuka sama Allah itu hijab kita bisa lihat. Atau misalnya di ruqyah, dibuka sama Allah hijabnya, bisa lihat. Artinya apa? Artinya memang ada, dan ini merupakan sarang saja, sangkar saja. Nah, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kalau misalnya jasadmu itu merupakan sangkar burung, waktu jasadnya hancur, waktu sangkarnya hancur, engkau akan terbang bagai burung, berada di atas arsy, berada di atas surga, terbang dia itu, bebas dia keliling kemana-mana atas izin Allah. Tetapi kalau misalnya sangkar ini merupakan sangkar hewan, sangkar binatang, beliau kutip salah satu ayat, ulaika kal an'am balhum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, tetapi mereka itu lebih sesat lagi, lebih hina lagi, lebih rendah lagi kedudukannya itu. Dia punya hati, nggak digunakan untuk berpikir. Dia punya mata, nggak digunakan untuk melihat. Dia punya telinga, nggak digunakan untuk mendengar. Itulah seperti binatang ternak. Kalau misalnya kita ini, di dalam diri kita ini sangkarnya merupakan sangkar binatang, pas kita meninggal, maka itu akan menjadi tempat siksaan bagi diri kita itu, bagi nafsu kita itu. Nah, maka kata Sayyidina
Abu Bakar As-Siddiq, hendaknya kita berpikir kita mau jadikan seperti sangkar burung atau seperti kandang binatang. Bagaimana orang yang menjadikannya itu sebagai sangkar burung, dia sudah menjadi burung, dia lawan hawa nafsunya. Maka ada seorang ulama besar, wali Allah yang sangat besar, dan dia nggak mau terkenal. Ketika hidup dia nggak mau terkenal, ketika mati pun dia nggak mau terkenal. Namanya itu Abu Bakar At-Tomastani namanya itu. Jadi beliau itu waktu ketika beliau meninggal dikuburkan di Irak, di tempat raja-raja Irak, di sana itu dikuburkan di Harrah namanya itu, sebuah tempat pekuburan di Irak. Semua nisan-nisan mayat itu terukir nama orang-orangnya. Ada satu yang rusak sama seseorang, diambil, dibenerin, ditulis namanya Abu Bakar At-Tomastani, dibenerin, terus hilang lagi nisannya itu, dibenerinnya lagi, hilang lagi, terus begitu. Dan yang anehnya itu yang cuman hilang cuman satu aja nisannya, yang lain nggak ada yang hilang. Dikasih taunya ke Syekh Ali Abu Ad-Daqqaq, gurunya Syekh Al-Qushairi, Imam Al-Qushairi. Kata Syekh Ali Ad-Daqqaq, kamu ini, kata dia itu wali Allah yang besar. Dia itu nggak mau terkenal ketika dia hidup, dan dia nggak mau terkenal juga ketika dia mati. Orang dia merahasiakan kuburnya, kamu mau tunjukkan ke orang-orang. Nah itu namanya Abu Bakar At-Tomastani. Nah kira-kira keramat nggak orang begitu? Nah maka kita dengarkan apa kata dia. Kata dia itu, nikmat yang terbesar adalah keluar dari nafsu. Kata beliau itu, nikmat terbesar adalah keluar dari nafsu. Jadi a'zamun ni'mah itu khuruju minan nafs, keluar dari nafsu. Ditanya, kenapa bisa begitu? Kata dia, karena hijab yang paling besar antara dirimu dan Allah adalah mengikuti nafsu, kata dia. Nah maka kalau misalnya kita berhasil keluar daripada jerat nafsu ini, hijab yang paling besarnya itu sudah hancur itu. Maka ada sebuah doa yang kita baca itu. Nanti kalau kita sudah sampai sudah dapat ijazah, dikasih oleh guru kita bahwa kita sudah layak untuk mengajarkan ajaran dari Syekh Naqsabandi, itu ada sebuah doa. Kita minta ke Allah untuk diangkat hijabnya itu. Nah, beberapa di antara antum sudah dikabul oleh Allah itu doa itu. Maka bertemu dengan nur, bertemu dengan cahaya-cahaya, dapat limpahan karunia daripada syekh-syekh, dari guru-guru kita itu. Beberapa belum, nggak apa-apa, berarti masih banyak hijabnya itu. Nah hijab yang paling besar adalah mengikuti nafsu. Maka kata beliau, kata Syekh Abu Bakar At-Tomastani, nikmat yang paling besar itu khuruju minan nafs, keluar kita itu daripada nafsu. Bahkan di sini dikisahkan oleh Syekh Al-Qushairi itu, ada seseorang yang melihat ada orang yang jalisan alal hawa, dia itu duduk di atas udara. Terus ditanyakan, bima nilta hadza, dengan apa kau peroleh karomah ini? Kata dia, taraktul hawa, aku meninggalkan hawa nafsuku, wasakhkhara liyal hawa, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menundukkan hawa apa namanya? Udara untukku, kata dia begitu. Nah, menundukkan hawa nafsu ini bukan perkara yang mudah, sangat susah sekali. Maka guru kita Syekh Naqsabandi itu dapat
ilham dari Allah Subhanahu wa taala untuk bikin suluk. Suluk itu jadi kita meniru Rasulullah SAW bertahanus di Gua Hira, menyendiri Rasul, menyedikitkan makan, menyedikitkan tidur, banyak berzikir sendiri, menyedikitkan ngomong, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ditiru, dibikinlah sistemnya. Di suluk itu kita menyedikitkan makan dan makannya juga dibatasi. Menyedikitkan ngomong, mau ngomong seperlunya saja, hampir nggak ngomong sama sekali kita itu. Fokus kita kepada diri kita. Nah, di sanalah atas izin Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir yang kita baca, mudah-mudahan si nafsu ini dia menjadi semakin jinak. Nah, maka nanti kalau misalnya kita bisa, ikutilah suluk. Ikutilah suluk. Kalau bisa 40 hari, 40 hari. Kalau nggak bisa, paling tidak seminimal-minimalnya 10 hari. Dari sana nafsu kita itu akan berontak dia itu. Dia akan menjerit-jerit, dia akan berteriak-teriak. Tapi nggak usah kita ikutin, terus saja. Lama-lama Allah Subhanahu wa taala akan tundukkan nafsu kita itu. Karena si nafsu ini dia itu susah, nggak mungkin bisa mati, tetapi bisa kita untuk tundukkan, kita untuk kalahkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nafsu ini kata Syekh Asy-Syuhrawardi sifatnya itu dia itu ingin menyaingi Allah Subhanahu wa taala, dia itu menjadi musuh Allah, dia ingin sama seperti Allah. Ketika Allah bilang Allah ingin dihormati, Allah ingin dimuliakan, zatnya dia juga sama begitu. Dia pengen dimuliakan, dia pengen dihormati. Ketika Allah larang kita untuk menyelisih perintahnya, ketika Allah suruh kita untuk menjauhi larangan-larangannya, sama nafsu juga pengen begitu. Ketika Allah nyuruh hamba-hambanya itu untuk beribadah dengan setulus hati, tidak dicampuri oleh sesuatu apapun, nafsu juga sama. Nafsu juga nuntut yang sama. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan hanya Allah yang dicintai, nafsu juga sama, dia pengen dicintai juga. Nah, maka harus kita ketahui bahwa dia itu nggak boleh untuk kita turuti. Nah, caranya kita berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari buruknya nafsuku. Maka orang-orang sebelum kita ada namanya Syekh Sari As-Saqati. Jadi Syekh Sari As-Saqati itu dia suka makan manisan yang terbuat dari anggur, dari buah anggur. Karena dia suka itu dan itu menjadi hijab bagi dirinya, akhirnya dia tahan itu selama 30 sampai 40 tahun dia nggak makan itu. Syekh Sari As-Saqati. Syekh Sari As-Saqati itu pamannya Imam Junaid Al-Baghdadi. Dia itu pengusaha besar, tapi kemudian dia menjadi muridnya Ma'ruf Al-Karhi. Dia ucapkan alhamdulillah ketika tokonya nggak terbakar, orang lain terbakar semua. Akhirnya dia beristighfar. Puluhan tahun dia beristighfar karena ngucapin alhamdulillah. Kenapa dia ngucap alhamdulillah? Tokonya nggak terbakar, yang lain terbakar semua di pasar itu. Akhirnya dia ucapkan alhamdulillah. Akhirnya dia beristighfar. Nah, Syekh Sari As-Saqati nyontohkan kepada kita, dia suka makan anggur. Tapi manisan dari anggur, tetapi nggak dimakan sama dia selama 30 sampai 40 tahun. Untuk tahan hawa nafsunya itu. Ada lagi Imam Junaid, keponakannya itu. Dia suka makan buah tin. Berpuluh-puluh tahun dia nggak makan itu. Terus kemudian dia suruh orang beli. Setelah beli, mau dimakan sama dia, masuk mulutnya dikeluarkan lagi. Masuk mulutnya, habis itu nggak digigit sama dia, dikeluarkan lagi. Bertahun-tahun dia mau makan buah tin, ditahan sama dia. Nah, makanya beliau ditanya oleh seseorang, kapan penyakit nafsu itu menjadi sesuatu yang bermanfaat, menjadi obat? Kata beliau, ketika kau berhasil untuk tidak turuti nafsumu itu, pada saat itu dia menjadi obat. Jadi si penyakit ini, penyakit nafsu ini, dia bisa menjadi obat, dia bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita pada saat nggak kita ikuti. Nah, yang terakhir,
Jadi dalam bahasa Arab, hawa itu artinya apa? Menggelincir, jatuh ke bawah. Maka dia biasa cenderung didekatkan sama nafsu, hawa nafsu. Tadi kan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Nah, kata Imam Al-Qushairi, huruf nun di dalam kata al-hawanu, jadi al-hawanu itu artinya kehinaan. Al-hawanu, ada nun di akhirnya itu. Nah, huruf nun itu dicuri. Masruqah, dicuri. Sehingga yang tersisa apa? Al-hawa. Sehingga kata Imam Al-Qushairi, setiap tergelincirnya nafsu, tergelincirnya hawa itu, maka sama kehinaan juga akan tergelincir. Jadi kalau misalnya kita ingat-ingat kata ini, bahwa kalau misalnya kita mengikuti nafsu, maka kita akan hawan itu artinya hina. Maka ingat-ingat ini, kalau misalnya kita nggak mau terhina, maka jangan mengikuti hawa nafsu. Dan tidak ada yang bisa mencegah nafsunya itu kecuali orang-orang yang punya cita-cita yang tinggi. Dia cita-citanya tinggi, dia punya keinginan yang besar, ingin mendapatkan ridhonya Allah, maka dia bisa menahan hawa nafsunya itu. Selama kita tidak punya cita-cita yang tinggi, maka kita tidak akan bisa mengikuti, kita tidak akan bisa untuk menahan hawa nafsu kita itu. Nah, mungkin ini dulu yang kita bahas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman bahwa berat sekali lawan yang kita hadapi itu, nafsu kita. Maka hendaknya kita pikirkan, hendaknya kita renungkan. Bahkan ada satu ulama itu berpendapat rasul ibadah itu mukhalafatun nafs. Kepalanya ibadah itu adalah kita menyelisihi setiap keinginan nafsu. Jadi kepalanya ibadah itu, rasul ibadah itu mukhalafatun nafs. Kita menyelisih keinginan nafsu. Karena setiap ibadah itu pasti dia itu bertentangan dengan hawa nafsu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita, menjadikan kita semakin bisa untuk dapat menjenakkan nafsu kita. Jangan diikuti. Dan ini adalah sesuatu yang mudah didengar, mudah juga diucapkan, tapi sulit sekali untuk dilakukan. Tapi mari kita bermujahadah, mari kita bersungguh-sungguh, menyedikitkan makan, menyedikitkan tidur, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak membaca Al-Quran, banyak-banyak sholat, lama-lama sholat, banyak-banyak membaca kisah-kisah orang-orang soleh sebelum kita. Mudah-mudahan dengan begitu terbantu kita untuk bisa mengalahkan nafsu ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita akhiri alhamdulillah rabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah waj'alna min ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. اللهم اجعلنا من الذين قيل لهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.